Duh, kok pakaianku nggak kering-kering ya? Padahal udah jemur seharian loh aku. Kamu mau solusinya nggak supaya jemuranmu cepat kering? Iya mau, gimana tuh caranya? Kita akan menentukan keefektifan penjemuran pakaian menggunakan trigonometri sudut elevasi matahari. Sebelumnya, ini terjadi di pedesaan yang pohonnya sedikit. Pertama, kita membagi menjadi 4 orientasi rumah, yaitu menghadap utara, selatan, timur, dan barat. Yang pertama, saat rumah menghadap timur, solusi terbaik yaitu sebelum membangun rumah, buatlah halaman depan untuk menjemur. Karena arah timur adalah arah di mana matahari terbit. Ruang yang menghadap timur mendapatkan cahaya dan panas intens pada pagi hari. Yang kedua, saat rumah menghadap utara, buat halaman depan juga untuk jemuran. Namun, jemuran didesain menghadap ke arah timur karena arah utara cenderung tidak mendapatkan sinar matahari langsung sepanjang hari, terutama di wilayah Khatulistiwa dan selatan. Cahaya yang diterima bersifat lembut dan stabil. Yang ketiga, rumah menghadap barat, sisakan lahan untuk halaman belakang digunakan untuk penjemuran pakaian. Karena arah barat adalah arah matahari terbenam. Ruang yang menghadap barat menerima panas cukup tinggi pada sore hari. Dan yang terakhir adalah menghadap selatan. Sama dengan yang menghadap utara, arah selatan pada wilayah Indonesia mendapatkan paparan matahari yang relatif stabil sepanjang hari, namun tidak seintens arah timur dan barat. Selanjutnya, kita akan membahas hasil data sudut elevasi. Sebelumnya, tahukah kalian tentang sudut elevasi? Nah, jadi sudut elevasi adalah besaran sudut yang terbentuk antara garis horizontal yang melalui titik pengamat dengan garis pandang menuju suatu objek yang berada di atas garis horizontal tersebut. Secara sederhana, sudut elevasi menggambarkan tingkat kemiringan arah pandang pengamat ketika mengarah ke objek yang posisinya lebih tinggi. Jika garis pandang semakin mendekati posisi vertikal, maka nilai sudut elevasi semakin besar. Pada orientasi rumah menghadap timur, pada pukul 6, sudut elevasi 18 derajat. Pada pukul 7, sudut elevasi 27 derajat. Pada pukul 8, sudut elevasi 40 derajat. Pada pukul 9 sampai 10, sudut elevasi 49 derajat. Pada pukul 11 sampai 12, sudut elevasi 73 derajat. Pada pukul 13 sampai 14, sudut elevasi 51 derajat. Pada pukul 14 sampai 15, sudut elevasi tidak terdeteksi karena cuaca hujan. Pada orientasi rumah menghadap utara, pada pukul 6, sudut elevasi 16 derajat. Pada pukul 7, sudut elevasi 26 derajat. Pada pukul 8, sudut elevasi 37 derajat. Pada pukul 9 sampai 10, sudut elevasi 53 derajat. Pada pukul 11 sampai 12, sudut elevasi 70 derajat. Pada pukul 13 sampai 14, sudut elevasi 55 derajat. Pada pukul 14 sampai 15, sudut elevasi tidak terdeteksi karena cuaca hujan. Pada orientasi rumah menghadap selatan, pada pukul 6, sudut elevasi 16 derajat. Pada pukul 7, sudut elevasi 26 derajat. Pada pukul 8, sudut elevasi 39 derajat. Pada pukul 9 sampai 10, sudut elevasi 55 derajat. Pada pukul 11 sampai 12, sudut elevasi 74 derajat. Pada pukul 13 sampai 14, sudut elevasi 52 derajat. Pada pukul 14 sampai 15, sudut elevasi tidak terdeteksi karena cuaca hujan. Pada orientasi rumah menghadap barat, pada pukul 6, sudut elevasi mencapai 18 derajat. Pada pukul 7, sudut elevasi 24 derajat. Pada pukul 8, sudut elevasi 36 derajat. Pada pukul 9 sampai 10, sudut elevasi 53 derajat. Pada pukul 11 sampai 12, sudut elevasi 73 derajat. Pada pukul 13 sampai 14, sudut elevasi 61 derajat. Pada pukul 14 sampai 15, sudut elevasi tidak terdeteksi karena cuaca hujan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar sudut elevasi matahari, semakin efektif untuk menjemur dan juga semakin cepat dalam mengering. Tidak lupa untuk menghadapkan jemuran ke arah timur.